Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, kita mengawali minggu ini dengan roh. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu mati di kayu salib untuk memperdamaikan kami, semua makhluk dengan Allah Bapa. Kematian-Mu di kayu salib agar kami hidup. Kematian-Mu menjadi keluar bagi kami, sumber pengharapan kami. Kebangkitan-Mu ya Tuhan membuktikan kesetiaan-Mu sampai mati di kayu salib untuk kami. Engkau hidup bagi kami. Tuhan, ajarilah kami untuk taat dan ajarilah kami ya Tuhan untuk tenggelam dalam kasih-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti kasih di dalam Tuhan. Kami sadar bahwa yang Allah Bapa inginkan agar kami mengerti kehendak-Nya, agar Dia dapat hidup, tinggal, dan berekspresi dari dalam hidup kami. Tuhan, Kau mati bagi kami bahkan sebelum kami berbuat dosa. Engkau sudah menebus dosa dan kesalahan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak menyanyiakan kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau agar kita merelakan diri, agar roh kita dilepaskan dari manusia yang lama.
Mari kita relakan untuk melepaskan manusia lama, untuk mengenakan manusia baru, benih Yesus itu sendiri. Sekalipun kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat terlepas dari dosa selama ia hidup, untuk itulah setiap hari mari kita bertobat. Sekalipun kita menyukai hukum Allah, namun kita harus menyadari bahwa ada hukum lain yang bekerja di dalam kita. Sekalipun kita dilahirkan baru, namun kita harus mengakui masih ada unsur manusia lama yang harus terus-menerus ditekan dan dimatikan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mohonkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, agar kita dapat menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Agar kita dapat menjadi cloning Yesus. Satu Petrus 3 ayat 15 menuliskan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Tapi jika Kristus di dalam Bapa, Ibu, dan saya, walaupun tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hendaklah kita masing-masing menguji diri sendiri. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Mari kita beriman. Iman secara penuh, agar kita semakin yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Sebab jika tidak demikian, kita tidak tahan uji. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah Kristus ada di dalam kita?
Sebab seringkali kita berusaha menghapus pikiran dan memori lama kita agar tidak dikuasai dosa lagi. Namun dorongan-dorongan untuk berbuat dosa lagi dan semua kejahatan dengan doa, permohonan kepada Tuhan, ataupun dengan urapan, berbagai cara dan upaya manusia untuk melakukan yang terbaik. Sekarang kita menyadari dan kita tahu bahwa ada bagian jiwa untuk dapat eksis dalam hal kerohanian. Rencana-rencana pelayanan, melakukan kegiatan kerohanian dapat dilakukan oleh manusia sekalipun tidak didorong oleh Roh Allah. Karena manusia memakan buah pengetahuan, ada yang baik dan yang jahat. Namun hal itu di dalam jiwa. Sehingga apapun yang berasal dari jiwa tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita ambil waktu sesaat. Mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan. Apakah pelayanan-pelayanan kita dari jiwa atau dari roh? Apakah untuk belajar pemuridan, dorongan jiwa atau roh? Jika semua dari jiwa, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, sesungguhnya kami gak sadar dan kami tidak tahu bahwa jiwa dapat bermain dalam hal kerohanian. Dan kami sadar ya Tuhan, segala sesuatu jika tidak dipimpin Roh Allah adalah nol, adalah kosong. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bapak Ibu yang terkasih, saya merasakan ada roh gejolak, ada roh yang bergejolak, ada jiwa yang bergejolak. Untuk itu saya mau katakan,
diam dan tenanglah. Sebab Allah sangat mengasihimu. Mengucap syukurlah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri secara pribadi menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus berasal dari hati. Ketika hati kita diubahkan Tuhan, maka hal itulah yang menjadi kesukaan hatinya. Janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri. Janganlah kita mengandalkan hati kita sendiri. Namun percayakan segala sesuatu kepada Tuhan, agar hati kita diubahkan menjadi hati Tuhan seutuhnya. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Markus 7 ayat 20 menuliskan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Sehingga Amsal menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita miliki roh kehidupan. Mari kita miliki kuasa kebangkitan. Bagi Bapak Ibu yang mau memiliki roh kehidupan, yang mau merasakan kuasa kebangkitan, dapat mengikuti saya berdoa bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau, Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di luar Engkau Yesus Kristus tidak ada ilah yang lain. Engkau Yesus Kristus adalah Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu Allah.
Saya juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya. Engkau Yesus menebus saya. Engkau Yesus penyelamat saya. Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam maut melalui kematian-Mu. Engkau Yesus Kristus dengan rela pergi kepada kematian untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah sebagai bukti abadi. Engkau Yesus mengasihi saya, dan saya percaya kepadamu Tuhan. Engkau bangkit pada kematian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan dari sanalah Engkau akan turun untuk menghakimi manusia. Sebab manusia dengan segala kepandaiannya pada akhirnya mengingkari Engkau Tuhan. Tapi kami mau katakan, kami percaya kepada Engkau Yesus. Kami percaya Engkau mati bagi kami. Untuk itulah saya percaya bahwa Kristus tinggal di dalam saya untuk melahirkan pribadi yang baru. Dan Engkau keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas saya, dan menjadikan saya tontonan umum serta kemenangan Yesus. Tuhan, Engkau bangkit dari antara orang mati dan menjadi Roh pemberi hidup untuk masuk ke dalam roh saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja saya, serta menjadi hidup saya yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun atau apapun juga. Engkau Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus saya, dan Engkau menjadi Roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau Kristus hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau Tuhan Yesus, Allah sejati, Allah pencipta seluruh alam, yang berkuasa atas sorga, bumi, dan bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu, mengundurkan diri dari pekerjaan mengasihi diri sendiri. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup
supaya saya bertindak tanduk bersama Engkau Yesus. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau Tuhan sepenghidupan dan setingkah langkah, karena Engkau Yesus tidak menghendaki saya hidup demi diri saya sendiri lagi. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku. Aku hidup demi Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku mengikuti Engkau Tuhan. Aku di dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui saya dan bersaksi, bernyanyi, dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau supaya saya mati di dalam-Mu. Dan Engkau hidup bagiku. Ya Tuhan, saya tidak mau hidup demi diri saya sendiri lagi. Saya bertobat dari cara saya hidup demi diri sendiri, serta membiarkan Engkau tetap Engkau, dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup saya. Karena sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dalam hidup ini, agar Roh-Mu bebas masuk ke dalam rohku. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi Tuhan. Aku tidak mau batasi Engkau Tuhan. Aku sekarang bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus dan berkata, Tuhan Yesus berada dalamku. Engkau Yesus hidupku. Engkau Yesus Tuhanku. Engkau Yesus pribadiku. Engkau Yesus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku. Engkau Yesus kerendahan hatiku. Engkau Kristus kekasihku. Engkau Tuhan tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku berdiri, berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Tuhan. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau ada dalam hidupku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam diri-Mu, menjadi hidup-Mu, menjadi pribadi-Mu, menjadi satu dengan Engkau. Kehendak-Mu
Aku hidup di dalam-Mu Tuhan. Hidup demi Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Menetap bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah segala usahaku berhenti. Biar Engkau menjadi penghidupanku. Biar Engkau memimpin batinku. Biar batinku menyentuh roh-Mu Tuhan. Selalu menerima penyaluran-Mu. Aku dan Engkau Yesus adalah satu tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tahu Bapa Surgawi mendengarkan doa-doaku pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dalam surga yang dikasih dalam Tuhan. Pada dasarnya Allah suka sekali memberi berkat. Allah suka sekali memberkati. Namun ada hal-hal yang membuat Tuhan terhambat untuk memberikan berkat-Nya. Yakni sifat kita. Bagaimana kita berusaha menyenangkan Tuhan, mengklaim janji Tuhan atas apa yang kita perbuat. Mari kita bertobat. Di dalam hati manusia terdapat keinginan-keinginan yang muncul karena kita hidup dalam lingkungan manusia yang bersifat daging. Keinginan-keinginan daging selalu terus-menerus menuntut kepenuhan dan kepuasan. Sekalipun mereka telah dilahirkan baru, telah memiliki roh Yesus di dalam hidupnya, namun hati mereka yang lama masih terus berfungsi. Untuk itulah mari kita beri kesempatan kepada Tuhan Yesus agar hati kita berfungsi. Mari kita izinkan hati Tuhan Yesus hadir. Mari kita izinkan kasih-Nya mengalir. Terus menerus berkembang. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami rasa nyeri di bagian punggung, di bagian ekor, di bagian pangkal paha. Pegang bagian yang sakit, serta katakan, "Ya Tuhan, saya sudah menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Sekarang saya sudah sembuh. Haleluya. Saya sudah sembuh."
Musa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah Kanaan hanya karena ia marah tanpa disuruh Tuhan. Hal yang sepele bagi kita, namun hati adalah dasar yang dituntut untuk sempurna. Yeremia 17 ayat 9 menuliskan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkah, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapa menghendaki setiap orang yang percaya untuk memiliki belas kasihan di dalam hati kita. Mungkin di dalam diri Bapak Ibu ada perasaan untuk sukar mengampuni karena kecewa yang berat, besar. Namun lepaskanlah pengampunan, lepaskanlah berkat, lepaskanlah. Milikilah belas kasihan, agar kita dapat bertumbuh sebagai orang percaya. Mari kita mohonkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, selidikilah hati kami. Apakah kami layak di hadapan-Mu? Janganlah kita berbuat salah dengan hanya mengikuti belas kasihan tanpa bertanya kepada Tuhan. Mari kita menjaga hati ini. Mari kita jaga pikiran ini. Mari kita taklukkan di bawah Kristus, di bawah firman-Nya yang kudus. Agar janganlah belas kasihan kita melampaui ketaatan untuk bertanya atas kehendak hati Allah. Ya Tuhan, selidikilah hati ini ya Tuhan. Bahkan di tempat yang tersembunyi. Sebab hanya Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Hanya Engkau Tuhan yang tahu. Sucikan kami Tuhan. Sucikan hati kami. Bagi Bapak Ibu yang menjalani kehidupan ini dengan beban berat, pegang dada Bapak Ibu dan mari kita
berdoa, Tuhan, saya nggak sanggup. Ampuni saya Tuhan. Saya butuh hati Tuhan untuk menghadapi keadaan ini semua. Saya butuh roh Tuhan untuk membimbing roh saya. Tuhan, ampuni saya kalau saya memiliki perasaan tidak mau mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan. Tuhan, pada saat ini saya lepaskan pengampunan di dalam nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mengaliri Bapak Ibu dengan rahmat-Nya. Saya melihat ada sebuah batu yang besar. Sebuah beban yang berat. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita lebih besar. Kuasanya lebih besar. Kita pasti sanggup menyingkirkan batu itu. Kita pasti sanggup menghancurkan batu itu. Bagi Bapak Ibu yang luka hati, izinkan Roh Kudus yang memulihkan hatimu. Mari buka hati. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu. Lepaskan pengampunan. Izinkan Roh Allah terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Izinkan Roh Allah terus mengalir. Bapa, Engkau mendengar doa-doa kami. Bapa, Engkau mendengar seruan hati kami. Bapa, Engkau menjawab doa-doa kami. Engkau mendengar seruan hati kami. Sejauh apapun kerinduan Bapak Ibu, sebesar apapun permohonan Bapak Ibu untuk berubah, untuk memiliki hati Yesus,
Sebab Bapa menyelidiki sampai jauh kedalaman hati manusia, yang berbeban berat dilepaskan, diberi keringanan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami tekanan diberi kelegaan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memperoleh apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Dan terjadi dari alam roh kepada alam materi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati. Kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanilah hari ini bersama Kristus dan kehendaknya yang kekal. Kepatuhan, ketaatan ditambah-tambahkan ke dalammu. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya, dan persekutuan yang intim, yang indah bersama Roh Kudus sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Demi nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang percaya sudah mendapatkannya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.